Shalom Yes. semua, puji nama Tuhan, sukacita boleh kami hadir memberikan kesaksian pada saat ini. Kami dari Medan, suami saya Tony Sitorus dan saya sendiri Dewi Sartika. Tahun 2015 suami saya di titik puncak di dalam pekerjaannya, di karirnya. Tetapi tiba-tiba kejadian yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah kami pikirkan, saya pribadi sebagai istri yang tidak sedikit pun pernah saya bayangkan akan terjadi, dan itu yang terjadi bagi kami, bagi saya sendiri sebagai istri dan pendamping. Yang mana suami saya sakit, beberapa lama sakit di Medan, dan akhirnya kami putuskan untuk terbang ke Penang untuk memastikan. Sampai di Penang memang diagnosa dokter katakan sudah robek parunya sepanjang 15 cm dan harus dioperasi. Itu penyebabnya adalah pneumonia. Dan pada saat itu kami tidak ada persiapan apa-apa untuk operasi karena dana kami sudah habis banyak di Medan. Jadi kami putuskan untuk pulang mencari dana terlebih dahulu. Pada saat di penginapan, saya melihat suami saya sudah tidak sehat lagi. Karena dia katakan di bagian dadanya sakit. Lalu saya putuskan untuk bawa ke rumah sakit. Pendek cerita, kami pakai taksi. Dan di dalam taksi itu saya mengalami dan saya melihat suami saya ini dalam keadaan seperti ayan. Mata hitamnya ke atas, lalu kepalanya tergeleng-geleng begini. Lalu saya lihat ini ada yang tidak beres. Lalu saya sedikit tampar dengan pelan pipinya. Dalam nama Yesus, saya katakan begitu karena saya merasa takutnya dia kerasukan. Lalu dia sejenak dia sadar, lalu kami bernyanyi di dalam taksi tersebut. Saya ambil tangannya sebelah kanan, lalu saya menepukkan tangan saya sebelah kanan, tangan dia sebelah kiri. Kami bernyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan seketika itu dia jatuh ke pangkuan saya dan saya rasa dia itu pingsan saat itu. Tetapi saya lihat dia susah sekali bernapas dan saya lihat matanya sudah balik semua ke atas yang warna hitam. Lalu saya tidak tahu berbuat apa-apa Bapak Ibu saat itu. Saya nggak membayangkan itu apa yang terjadi. Tetapi saya panggil nama Yesus saat itu. Setelah saya kasih nafas beberapa kali, saya rasa nafas saya terakhir tidak bisa masuk lagi ke tenggorokannya. Saya lihat benar Bapak Ibu itu sudah stop nafasnya, seperti berdiam diri dengan mulut yang ternganga dan mata sudah sedikit tertutup. Saya tahu itu sudah habis nafasnya. Saya tahu itu sudah tidak ada lagi nyawanya. Tapi saya percaya Tuhan, sebagaimana pernah saya ingat di dalam firman Tuhan, Yesus sanggup menghidupkan orang mati. Dan saya panggil dengan tangan saya sebelah kiri memegang kepala suami saya, tangan saya sebelah kanan saya angkat. Tuhan, tolong, Engkau yang membawa kami ke Penang ini Tuhan. Engkau yang izinkan kami ke Penang ini. Tapi apa kenyataan yang saya lihat? Saya tidak mau bawa mayat suami saya Tuhan untuk pulang ke Medan. Anak-anak saya masih kecil, Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Sepanjang jalan itu, taksi itu sangat kencang karena supirnya tahu ini emergensi. Setelah sampai di rumah sakit, dokter katakan setelah dibawa ke dalam UGD, dokter katakan langsung sama saya, suamimu tak ada lagi, tak bernyawa kamu bawa katanya. Ya, dia sedikit berbahasa Melayu, berbahasa Inggris. Lalu saya menyaksikan itu dibantu secara manual, tidak ada. Dan itu dipasang dengan alat-alat, itu ada satu alat komputer, itu garis lurus, nafasnya itu datar, tidak ada. Lalu ada dipakaikan dengan seperti setrikaan di atas dadanya, lalu disetrum. 2 kali disetrum, saya lihat tidak ada reaksi, lalu saya beranjak keluar. Saya tidak sanggup Bapak Ibu. Saya meronta-ronta di luar, saya katakan Tuhan tolong aku. Sampai saya seperti orang gila saat itu. Saya menengadahkan tangan saya ke bagian UGD tersebut. Saya bilang ada hambamu di situ Tuhan, ada hambamu, tolong aku Tuhan, tolong. Dan tidak ada sekeliling saya yang saya kenal. Tapi saya menjerit-jerit memanggil nama Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Sekalipun saya dibuat tersendiri jauh di sana,
Tapi ada Tuhan yang tetap menyertai saya, yang memberikan saya keteguhan hati. Pendek cerita, suami saya mengalami hal itu dan harus dimasukkan ke ruang ICU selama 5 minggu dalam ruang ICU. Semua tubuhnya itu penuh dengan alat, pakai ventilator, dan dokter katakan sama saya satu hal, suamimu jikalau bisa dia bernafas, itu tidak akan bisa membuat dia melakukan apa-apa. Karena dokter katakan awalnya 30 menit suami saya sudah tidak bernafas. Mereka melakukan usaha selama 30 menit tidak bisa bernafas, mengakibatkan otaknya akan rusak dan mengakibatkan kelumpuhan, mengakibatkan otak sempurna tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Tidak bisa dipungkiri hati saya saat itu galau. Disitulah saya berjumpa dengan anak Tuhan, saya berjumpa dengan sahabat orang sakit. Tuhan kirim sahabat orang sakit untuk membawa saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa menolong kami sekeluarga. Saya yang perlu dilayani, tapi saya dibawa ke sana kemari. Tapi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saat saya melayani, saat saya dibawa, ada damai di hati saya, ada sukacita. Dan saya lihat Tuhan juga bekerja bagi suami saya. Dokter katakan suami saya itu hanya bisa bernafas secara alami 40%. 60% dia pakai ventilator. Dan jikalau itu dibuka ventilator, maka berapa jam kemudian mungkin dia tidak bisa lagi bernafas. Nah, sekali waktu pada saat kami ibadah di Joston bersama Pak Pastor Thompson, ya, saya diberkati sekali di situ. Saya pulang, saya ke rumah sakit, saya lihat seluruh ruangan Pak Sitorus itu sudah padam, ya, sudah padam lampunya, kemudian alat-alatnya semua sudah padam. Itu saya bisa lihat dari luar. Saya terkejut, apakah ini sudah berakhir Tuhan? Saat itu saya terjatuh, terduduk saya di lantai. Tuhan, tadi hambamu pergi, saya ditumpang tangan, saya merasa urapan. Tetapi kenapa Tuhan, kok mati itu semua? Itu tandanya berarti sudah berakhir. Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan pada saat saya datang kepadanya. Pada saat saya diurapinya di rumah Tuhan, pada hambanya. Ya, ternyata pada saat itu suami saya dengan spontannya mencabut semua ventilator dan alat-alat yang terpasang di tubuhnya. Itu datang dari penjelasan suster yang datang sama saya. Saat itu dia menjelaskan, ini Pak Sitorus bikin kami repot. Kamu lihat, dia marah sama saya. Saya lihat, saya masuk ke ruangannya. Saya sangat terkejut Bapak Ibu. Dia bisa melambaikan tangan sama saya. Dia melambaikan tangan. Dia senyum sama saya. Selama ini matanya, sebuah mulutnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya kadang membuka matanya pada saat dia pakai ventilator. Pak, bicara sama saya, apa yang kau rasa? Gerakkan tanganmu, apa yang kau rasa? Tandanya kau merespon saya. Tapi itu tidak pernah saya rasakan. Tapi ada satu perkataan dokter sama saya, apabila nanti ini terjadi ampal kembali karena tidak ada lagi ventilator, maka tidak bisa lagi ventilator masuk Ibu. Jadi maka harus dibelah di bagian lehernya. Ibu harus tanda tangani. Ya, saya tanya sama Pastor Thompson, Ibu tenang, Tuhan sudah bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Ya, kita pulang, Tuhan ada di sini. Lalu kami pulang, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Saya hanya berdoa, menyembah. Tuhan sudah melakukan satu perkara besar di dalam hidup saya. Puji Tuhan, itu kami lalui selama 5 minggu di ICU. 1 minggu di ruangan biasa. Lalu saya diperbolehkan membawa suami saya pulang. Dengan biaya yang cukup besar Bapak Ibu. Kami tidak punya uang banyak. Tetapi Tuhan kami luar biasa. Sekali waktu dia pernah pada hari pertama masuk ICU, saya sudah tahu biayanya 15 juta per malam. Lalu saya bertanya-tanya dalam hati bagaimana. Saya tidak punya kemampuan. Sekali waktu saya memandang di jendela di ruang
di rumah sakit Lamua itu, saya melihat gunung-gunung di luar sana. Saya seperti teringat satu firman Tuhan. Tuhan yang ingatkan mungkin di dalam hati saya. Di Mazmur 121, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Saya sambil menangis mengingat itu, Bapak Ibu. Dari manakah datang pertolonganku, Tuhan? Ya. Lalu seperti saya harus menjawab dengan mulut saya sendiri. Lalu saya katakan, pertolonganku datang dari Tuhan. Oh Bapak Ibu, saya nangis luar biasa. Tuhan, Kau yang tahu semua keadaanku. Puji nama Tuhan. Pada saat saya harus ambil suami saya pulang, saya harus memenuhi 200 juta. Sisa hutang kami yang harus kami bayar, 45.000 ringgit. Tapi pada saat itu saya hanya punya sisa uang kurang lebih hampir 100 juta. 20.000 ringgit. Saya katakan kepada manajer keuangan di rumah sakit tersebut, puji bagi Tuhan, dengan lapang dada, Bapak itu katakan, kamu boleh bawa pulang suamimu dengan potongan 25.000 ringgit. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan Allah yang baik. Tuhan yang sudah mempekerjakan bagi kami. Setelah sampai di Medan, saya harus berulang kali membawa suami saya. Dan dia dalam keadaan lumpuh 7 bulan. Total lumpuh. Lumpuh. Dan dia tidak baik secara memorinya. Rusak. Secara mata saya memandang benar dikatakan dokter. Tapi tidak ada kekuatan saya selain daripada berdoa. Di sepanjang saya menemani suami saya di Medan maupun di mana, disitulah saya sudah mengenal melayani Tuhan, Bapak Ibu. Sebagaimana pernah sahabat orang sakit sudah melayani saya, maka di situ saya belajar melayani Tuhan. Sekalipun dia masih tertati-tati, saya belajar untuk mencari siapa yang perlu didoakan. Dan puji Tuhan, kami lewati itu bersama dengan Tuhan. Semakin kami melayani Tuhan, maka suami saya dipulihkan. Dia bisa berjalan kembali, dia bisa bersaksi. Saya percaya dia bersaksi karena Tuhan sudah buat otaknya normal kembali. Dia sempat sudah mau berhenti bekerja, saya sudah sampai pergi ke Polda. Kebetulan suami saya kerja di kepolisian. Saya sudah menghadap sampai ke Polda. Saya sudah bikin rekomendasi. Saya sudah foto hasil dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan. Tapi semua ditolak. Saya bingung. Tuhan, apa yang mau saya buat? Tetapi Tuhan katakan kembali, hari-hari saya dan suami hanya melayani Tuhan, beribadah. Itu saja fokusnya. Akhirnya Tuhan pulihkan dia. Tuhan kembalikan lagi posisinya. Lewat ke posisinya, pekerjaannya, ternyata dia melayani teman-teman sejawatnya, melayani masyarakat yang dia jumpai. Apa yang Bapak alami selama 30 menit? Begini Pastor, pada saat itu saya dihadapkan pada penghakiman, di mana saya lihat rohnya Tuhan Yesus itu memimpin, membacakan satu persatu. Saya berdiri masih di belakang, dibacakannya. Tidak pakai almarhum, tidak pakai apa, langsung nama kontak, nama si Ani contohnya, nama Bapak disebut, nama Bapak langsung, nama Ibu, di sana tempatmu, di sana tempatmu. Saya melihat ke sebelah kiri banyak, hati saya bertanya, kok banyak kali ke sebelah kiri? Langsung Tuhan Roh Kudus mengerti, ditunjukkan sebelah kiri. Seperti dunia inilah saya lihat, Pastor. Belerang api itu membakar manusia, hidup. Dia api itu tidak semua menjerit-jerit. Kalau ada waktu lebih singkat lagi daripada detik, saat itulah menjerit manusia itu dalam keadaan hidup. Itulah yang kematian yang kedua itu, Pastor. Tidak ada yang tahan, Pastor. Tidak ada yang tahan. Satu orang pun, satu makhluk pun tidak ada yang tahan. Tapi aku melihat nyata di situ bahwa Tuhan Yesus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan Tuhan pada saat itu, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa tidak percaya akan dihukum. Dan yang kedua dikatakan jangan makan darah, karena darah adalah nyawa setiap makhluk hidup. Hatiku bertanya, dalam hati bertanya, bagaimana kalau dimakan? Langsung Roh Kudus mengerti, rohnya Tuhan itu ditunjukkan ke sebelah kiri, api neraka. Kemudian setelah itu Pastor, saya disuruh kembali dengan tangannya seperti ini.
aku pulang, Pastor. Dan persiapan pada saat itu, istri sama apa lagi di Penang, saya terbangun. Jadi demikianlah Pastor, kesaksian saya. Aku tidak berani menambah, mengurangi apa yang kulihat. Itulah yang menjadi kemuliaan nama Tuhan, Pastor. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, tetap berserah pada Tuhan. Dikala kita di atas, dikala kita di bawah, tetap berserah pada Tuhan. Karena dialah kunci dari segala-galanya dalam hidup ini dan hidup yang akan datang.